Cek cek. Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah channel Pandu Amerta, Studio Jawa Timur, kembali bertayang melalui cerita-cerita horor dan mistis. Malam ini Pandu membawakan cerita misteri yang berjudul Santet Sukmo. Gimana keseruan cerita Santet Sukmo ini? Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Setelah selesai pengajian, Bapak dan Pak Likku menuju ke pendopo belakang rumah. Karena Bapak merasa jika rumah Simbah ada yang tidak beres. Saat nyampe di pendopo, sudah banyak makhluk-makhluk halus yang menempati pendopo tersebut. Bapak tidak tergoyahkan sama sekali. Tetapi tidak untuk Pak Lik Rojak. Meskipun Pak Lik tidak bisa melihat, dia dari tadi mengelus tengkuknya. Karena dari tadi Pak Lik sudah merasa merinding. Sebelum Bapak melakukan penyelidikan, Bapak mengusir makhluk-makhluk itu dengan cara membacakan sebuah mantra. Tapak jin setan, barang lelembut, podo nyingkriro, roh madep saking Allah. La ilaha illallah, bantal syahadat payung Allah, ucap Bapak dalam hati. Setelah Bapak membacakan mantra itu, makhluk-makhluk itu menghilang dengan sendirinya. Dan Pak Lik Rojak mulai tenang. Di pendopo itu ada sebuah lemari kecil. Bapak mengambil sesuatu di lemari tersebut. Sebuah buku kecil. Bapak pegang. Lalu Bapak duduk bersila menghadap ke barat. Jak, kamu tunggu aku sampai aku selesai yo. Jangan jauh-jauh dariku, ucap Bapak. Iya Kang, jangan lama-lama yo, jawab Pak Lik. Bapak tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya yang mengisyaratkan iya. Bapak membuka buku kecil tersebut dan membacanya. Beberapa kalimat Bapak ucapkan. Tidak hanya satu kali, Bapak mengucapkan berulang kali dengan memejamkan matanya. Dengan perlahan, roh Bapak keluar dari tubuhnya. Bapak melakukan raga sukma. Dengan cepat, roh Bapak melesat terbang ke atas. Roh Bapak mengamati tempat di sekitar rumah Simbah. Bapak tidak menemukan apa-apa. Hingga saat Bapak akan kembali ke tubuhnya, tiba-tiba ada bola api yang terbang mengarah ke rumah Simbah. Dengan cepat Bapak melesat ke bola api tersebut, lalu menendangnya. Bola api tersebut meledak dengan sangat keras. Lalu Bapak melihat seseorang yang mengintip dari balik pohon. Karena seseorang tersebut merasa dia sudah ketahuan, dia langsung menghindar dan pergi. Karena Bapak sudah kehilangan jejak orang itu, lalu Bapak kembali ke tubuhnya. Sebelum kembali, Bapak melihat roh Simbah yang sedang mengamati rumahnya. Bapak! Teriak bapakku. Simbah yang mendengar teriakan dari Bapak, lalu menoleh dan menghampiri Bapak. Bukan kata-kata perpisahan yang diucapkan sama Simbah, tetapi ucapan marah yang dikeluarkan sama Simbah. Hasan, kenapa kamu malah datang ke rumah itu? Rumah itu bahaya untuk keluargamu, ucap roh Simbah. Pak, memangnya apa yang terjadi? Tanya Bapak. Rumah itu sudah ditanam santet sukmo. Rumah itu bahaya. Sekarang, kamu ajak keluargamu untuk meninggalkan rumah itu. Dan bawa ibumu juga, ucap Simbah pada Bapak. Tolong, beri aku penjelasan dulu Pak. Dan siapa yang menanam santet itu? Tanya Bapak dengan gelisah. Dulu, aku sama temanku pernah menggagalkan rencana seseorang dukun sakti. Hingga dukun itu dendam sama diriku. Karena keluarga Amerta
memiliki pusaka-pusaka yang istimewa. Jadi dukun itu tidak bisa mengalahkanku. Dan hingga pusaka keluarga Amerta sudah dikembalikan, tidak ada lagi yang bisa melawan ilmu dukun itu. Sudah, sekarang kamu bawa keluar semua yang ada di dalam rumah itu, ucap Simbah menjelaskan. Baik, Pak, jawab bapak dan langsung kembali ke tubuhnya. Saat tersadar, bapak langsung mengajak Pak Le untuk segera kembali ke rumah. Ternyata Pak Le Rojak sudah tertidur. Dengan tak sengaja, bapak menarik kaki Pak Le Rojak. "Ono apa tuh, Kang?" teriak Pak Le. "Cepetan, kita pulang, Jak. Orang-orang di rumah sana dalam bahaya," ucap bapak. Pak Le dan bapak sudah lari untuk pulang ke rumah. Jarak pendopo dan rumah tidak jauh, hanya sekitar 100 meteran saja. Hingga nyampe di rumah, bapak langsung menggedor pintu rumah. "Dor, dor!" Bapak menggedor. "Iya, sebentar," ucap ibuku. "Ada apa toh, Pak? Kok sampai gedor-gedor pintu?" Ibu berucap lagi. "Kita harus segera pergi dari rumah ini, Bu. Sekarang juga kita pergi," ucap bapak panik. "Memangnya ada apa toh, Pak? Kok mendadak sekali?" tanya ibu. "Sudah, nanti saja menjelaskannya. Yang penting kita pergi dulu dari sini." Ibu dan Bule segera bersiap-siap untuk pergi. Sedangkan Pak Le menuju ke kamar Uti. Di dalam kamar terdapat Sukma dan Uti yang sedang tertidur. "Ndok, Sukma, bangun, Ndok," kata Pak Le membangunkan Sukma. Sukma terbangun dari tidurnya. Dan Pak Le ngasih tahu kalau harus segera keluar dari rumah ini. Karena Sukma melihat ibu dan Bule bersiap-siap, dia langsung mencoba membangunkan Mbah Uti. Tetapi saat dibangunkan, Uti tidak kunjung bangun. Sukma panik melihat Uti tidak bangun-bangun. Lalu mengecek nafasnya. Ternyata Uti sudah tidak bernafas. "Uti, bangun Uti, bangun!" teriak Sukma histeris. Karena mendengar teriakan dari Sukma, bapak, Pak Le, ibu dan Bule segera masuk ke dalam kamar. "Ada apa, Ndok?" ucap ibu. Sukma tidak menjawab. Dia langsung memeluk ibu dan menangis. Bapak segera mengecek keadaan Mbah Uti. Tiba-tiba bapak berucap, "Sudah terlambat. Maafkan aku, Bu," ucap bapak lirih dan terjatuh duduk. Ya, hanya selang 1 hari Simbah dikebumikan. Uti menyusul Simbah. Uti sudah meninggal dunia. Karena Pak Le tidak melihat diriku, dia langsung menanyakan kepada Bule. "Asih, Rama kemana?" tanya Pak Le. "Tadi setelah telepon sama temannya, dia ke belakang mau sholat isya. Tapi sampai sekarang dia tidak terlihat," ucap Bule. Bapak mendengar kalau aku tidak ada. Dia langsung panik untuk mencariku. Semua ruangan bapak masuki. Tersisa hanya 1 ruangan yang belum bapak masuki, yaitu kamar di sebelah dapur. Saat aku tertidur, aku merasa ada di ruangan yang sangat gelap. Dan aku mencoba untuk mencari penerangan. Aku menabrak sebuah meja. Tanganku meraba meja tersebut dan mendapati sebuah botol kaca. Ternyata botol itu adalah sebuah lampu minyak. Dan aku mencoba meraba di saku celanaku untuk mencari korek api. Tetapi aku tidak mendapatkan korek api di saku celanaku. Lalu aku mencoba meraba-raba di meja lagi. Aku menemukan sebuah kotak kecil
Ternyata itu korek api gesek. Aku langsung menyalakan lampu minyak tersebut. Sebuah cahaya api yang menyinari ruangan tersebut. Aku melihat ada 5 bayangan yang dihasilkan dari api lampu itu. Aku merinding melihat bayangan tersebut. Dan sampai bayangan itu berbicara. Kamu dan keluargamu segera pergi dari rumah ini. Karena ini sudah ditanam dengan sebuah ilmu santet yang sangat bahaya. Ucap salah satu bayangan itu. Sekarang, keluarga Amerta sudah tidak punya pusaka yang bisa melindungi. Karena ilmu santet ini sudah ditanam puluhan tahun yang lalu. Ucap bayangan satunya. Aku hanya mendengar dan berpikir, bayangan ini siapa? Dan kenapa rumah simbahku yang dulu sangat nyaman, tapi sekarang sangat mengerikan? Kamu sudah bertemu dengan pemilik ilmu santet itu. Dengan ilmumu sekarang, kamu tidak akan bisa melawannya. Bahkan simbahmu saja tidak bisa melawannya. Karena dulu keluarga Amerta memiliki pusaka yang dariku, jadi bisa menahan ilmu santet yang ditanam di rumah ini. Ucap bayangan yang ada di tengah dari kelima bayangan itu. Apa kalian Pandawa? Tanyaku dengan panik. Iya, kami adalah Pandawa. Jika kamu ingin melawan orang yang mengirim santet kepada keluargamu, carilah pusaka yang setara dengan pusaka Arjuna. Ucap lagi bayangan itu. Tiba-tiba kepalaku pusing, dan aku tersadar dari tidurku. Aku sudah mendapati bapak di sampingku dengan menangis. Ada apa, Pak? Tanyaku. Mbah Huti, Ram. Mbah Huti sudah meninggal. Ucap bapak. Aku langsung berlari menuju kamar Mbah Huti. Di dalam semua orang sudah menangis. Aku langsung berjalan menuju tubuh Mbah Huti dan mengangkatnya. Lalu aku dengan lantang, aku berucap, akan aku tuntaskan masalah ini, apapun resikonya. Ucapku. Semua keluar dari rumah ini. Aku melanjutkan bicaraku. Kami semua keluar dan menuju ke rumah Pak Lek Rojak. Tidak membutuhkan waktu lama untuk ke rumah Pak Lek Rojak, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Saat kami mau masuk ke dalam rumah, ada sebuah mobil yang berhenti, dan 2 orang yang keluar dari mobil itu adalah Mas Tirta dan Mbak Dewi. Dan mobil itu adalah milik orang lain. Mas Tirta dan Mbak Dewi hanya menumpang dari stasiun. Pak Lek, kenapa jam segini masih di luar rumah? Tanya Mas Tirta yang baru datang. Nanti aja Tirta, kita masuk ke rumah dulu, sahut bapak dari belakang. Kami semua tinggal di rumah Pak Lek Rojak. Pak Lek mencoba menghubungi pihak Pak RT dan Pak Ustadz untuk mengabarkan kalau Mbah Huti sudah meninggal. Sedangkan bapak menghubungi adik-adiknya yang berada di luar kota. Mau tidak mau, mereka harus pulang. Akhirnya mereka mau pulang, tetapi hanya 2 yang mau pulang. Seperti di cerita sebelumnya, bapak memiliki 6 saudara. Bapak yang paling tua dan bule Asih yang paling akhir. Untuk 4 saudara bapak berada di luar kota. Tetapi saudara bapak yang nomor 2 dan 3 ini yang sangat tidak bisa dibilangi. Paginya Mbah Huti akan dikebumikan. Semua tetangga terdekat membantu pemakaman Mbah Huti hingga selesai. Saat semua sudah selesai, aku, bapak, dan Mas Tirta membahas tindakan yang akan kami lakukan untuk kejadian janggal ini. Bapak menceritakan informasi yang telah bapak dapat saat di pendopo. Aku pun juga menceritakan, dan aku memberitahu bapak dan Mas Tirta kalau aku melihat seseorang yang memakai topeng.
Akhirnya kami memutuskan akan menginap di rumah Simbah untuk nanti malam. Tapi hanya kami bertiga saja. Sedangkan Pak Lek Rojak dan para wanita akan tetap berada di rumah Pak Lek untuk mencari aman. Aku juga ngasih tahu Sukma, jika saat pagi aku belum kembali, aku suruh Sukma untuk menghubungi Tio dan Dika. Setelah pengajian selesai, aku sudah siap-siap untuk berangkat. Bapak dan Mas Tirta sudah menunggu di luar rumah. "Sukma, Mas berangkat dulu ya. Kamu jaga ibu dan Mbak Dewi," pamitku pada Sukma. "Iya Mas, kamu juga hati-hati. Aku tunggu pulangmu," jawab Sukma sambil mencium tanganku. Aku mulai keluar rumah. Tidak ada barang atau pusaka yang kami bawa, karena memang kami sudah tidak memiliki barang-barang peninggalan leluhur kami. Hanya keyakinan dan tekad yang kami bawa. 3 orang laki-laki berjalan untuk membongkar kematian orang yang paling mereka sayangi dan berjasa di keluarga mereka. "Rojak, kamu segera masuk ke dalam rumah," teriak Bapak. Pak Lek segera memasuki rumah dan kami bertiga juga melanjutkan menuju rumah yang berada di atas bukit yang dikelilingi pohon-pohon jati. Rumah itu sudah terlihat. Kami bertiga melihat sosok roh manusia yang memandangi rumah itu. Kami sudah tahu siapa roh manusia itu. Roh itu adalah Simbah. Kami bertiga mengabaikan roh itu, sebab roh itu akan menghalangi kami masuk ke dalam rumah. Kami bertiga melewati roh itu, dan benar, roh itu berusaha menghalangi kami untuk masuk ke dalam rumah. Saat aku akan membuka pintu, dengan tiba-tiba pintu itu membuka dengan sendirinya. Tanpa ragu aku memasuki rumah dan diikuti Mas Tirta dan Bapak. Saat Bapak dan Mas Tirta sudah memasuki rumah, pintu itu menutup sendiri dengan membanting. Dan langsung muncul seseorang yang memakai jubah hitam dengan topeng yang menyerupai kambing. "Beraninya kalian datang ke sini," ucap makhluk bertopeng itu. "Siapa kamu?" tanya Bapak. "Tidak usah tahu siapa diriku. Itu tidak penting, karena kalian akan mati di rumah ini," ucap makhluk itu lagi. "Apa dirimu yang membunuh Mbah dan Utiku?" tanyaku lirih. "Wah, ternyata kamu sudah tahu." Baru saja dia menutup mulutnya, aku langsung melesat menyerangnya. "Rama, jangan gegabah, mundur!" teriak Bapak. Aku tidak mendengarkan perkataan Bapak. Makhluk itu tiba-tiba menghilang saat pukulanku hampir mengenainya dan muncul kembali di atas kepalaku. Makhluk itu bisa melayang. "Awas Rama!" teriak Mas Tirta. Aku tidak sempat untuk menghindar. Sebuah tendangan mengenai telak di wajahku. Aku tersungkur mundur. Mas Tirta langsung membantuku untuk berdiri. Bapak berpikir gimana caranya untuk melawan makhluk bertopeng itu. "Apa yang kau mau dari keluargaku?" Kutanya Bapak. "Sudah pasti mati. Yang aku inginkan, aku akan mencari seluruh keturunan Amarta dimanapun kalian berada. Bahkan yang belum lahir akan aku bunuh juga," ancam makhluk itu. Yang sebelumnya kami ada di dalam rumah, tiba-tiba kami berada di sebuah padang rumput yang sangat luas. Aku dan Mas Tirta mengamati tempat itu. Makhluk itu berjalan dari arah belakang kami dengan berucap,
Tempat ini adalah tempat Sarto dan istrinya meninggal, kata makhluk itu. Setelah makhluk itu berucap, aku melihat Bapak. Bapak sudah mengepalkan tangannya. Mata Bapak seolah menahan air mata. Mas Tirta mendekat ke arah Bapak dan memegang pundaknya sambil berucap, sabar, jangan terpancing ucapannya, Pak, ucap Mas Tirta. Biar anakmu ini yang melawannya. Bapak cukup menonton saja, ucap Mas Tirta sambil melangkah ke arah depan Bapak. Rama, mari beri pelajaran makhluk sialan ini, ucap Mas Tirta. Baik Mas, mari kita kasih paham, balasku sambil berjalan ke samping Mas Tirta. Aku dan Mas Tirta berdiri sejajar untuk memberi pelajaran makhluk itu. Tetapi kami bertiga tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada kami bertiga. Kalian ingin melawanku? Apa kalian sudah siap untuk mati? Makhluk itu berucap lagi. Makhluk itu benar-benar meremehkanku dan Mas Tirta. Dia malah duduk di atas batu yang ada di sampingnya. Mas Tirta yang sudah kesal dengan perilaku makhluk itu langsung melesat lari menuju makhluk itu sambil melayangkan pukulannya. Tepat di perutnya, makhluk itu terkena pukulan dari Mas Tirta. Ah! Teriak makhluk itu. Wah! Lanjut makhluk itu tertawa. Aku terkejut dan langsung melihat apa yang terjadi. Ternyata teriakan itu hanya untuk menipu kami saja. Tangan Mas Tirta menembus badan makhluk itu. Dan saat Mas Tirta akan menarik tangannya, sebuah rantai mengikat tubuh Mas Tirta. Tetapi dengan cepat aku melompat dan menendang kepala makhluk itu. Anehnya makhluk itu menghindar saat aku melayangkan tendangan. Tidak seperti saat menerima pukulan dari Mas Tirta. Aku langsung membawa Mas Tirta menuju ke Bapak. Dan Bapak mencoba melepaskan rantai yang mengikat badan Mas Tirta. Pak, makhluk itu tidak bisa disentuh, kata aku. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi, Ram, ucap Bapak. Dia bukan lawan kita. Bapak melanjutkan perkataannya. Di mana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku lagi. Bapak diam, seolah memikirkan sesuatu. Saat rantai yang mengikat Mas Tirta terlepas, Bapak berdiri dan menatap makhluk itu. Dan melangkah maju. Tangan Bapak merogoh ke saku celananya dan menggenggam sebuah belati kecil. Belati itu Bapak lemparkan ke makhluk itu. Makhluk itu tidak menghindar. Belati itu menembus tubuhnya. Apa hanya itu yang bisa kalian lakukan? Sungguh membosankan sekali, makhluk itu berkata. Tetapi baru saja makhluk itu berkata, Bapak sudah berada di belakangnya dan memukul punggungnya. Pukulan Bapak berhasil mengenainya. Makhluk itu tersungkur. Dengan cepat makhluk itu berdiri dan membalas tendangan yang mengarah di kepala Bapak. Bapak tidak sempat menghindar. Bapak! Aku berteriak. Bapak terpental jauh. Sungguh sangat keras tendangan itu, hingga kepala Bapak mengeluarkan darah segar. Entah ilmu apa yang dimiliki makhluk itu. Baru saja aku akan menghampiri Bapak, ada sebuah bayangan di hadapanku, dan dia berbicara kepadaku. Kalian tidak akan bisa melawan makhluk itu. Dia makhluk yang sudah hidup ratusan tahun. Dia tidak bisa dikalahkan ataupun mati. Makhluk itu, setiap bulan purnama, dia akan melakukan ritual reinkarnasi. Dan saat melakukan reinkarnasi itu, ilmu dia akan melemah, ucap bayangan itu.
Kamu siapa? Kenapa hanya bayanganmu saja yang muncul? Tanyaku padanya. Apa kau sudah lupa denganku, Rama? Tanya bayangan itu. Apa kita sudah pernah ketemu sebelumnya? Tanyaku balik. Sudah. Bahkan sebagian ilmuku sudah berada di dalam dirimu. Lanjut bayangan itu. Aku berpikir, jika sebagian ilmunya berada di dalam diriku, tidak salah lagi. Dia adalah Pangeran Arjuna. Dan bayangan itu juga ngasih tahu gimana cara mengalahkan makhluk itu. Apa kau masih ingat benda yang pernah aku kasih padamu, Rama? Itu adalah sebuah batu meteorit yang berasal dari zamanku. Dan ada sebuah lontar yang tertulis petunjuk. Dan hati-hati dengan keluargamu. Ada beberapa keluargamu yang menjadi sengkuni. Simbahmu itu adalah korban pertamanya. Sekarang kalian harus segera pergi dari tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat untuk eksekusi orang yang terkena sandat sukmo. Ucap bayangan itu dan langsung menghilang. Setelah bayangan itu menghilang, aku langsung menghampiri Mas Tirta dan Bapak untuk mengajak segera keluar dari tempat ini. Karena jika kami tidak akan segera keluar, kami akan mati di tangan makhluk itu. Tugas kami sekarang gimana caranya untuk keluar dari tempat ini. Karena dari kami tidak ada yang bisa membuka gerbang gaib. Saat kami bertiga berpikir untuk keluar, makhluk itu tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang kami dengan membawa sebilah parang yang terlihat sangat tajam sekali. Dia menyerang kami bertiga dengan sangat brutal. Bapak, Mas Tirta, jangan sampai terkena parang itu, aku berucap. Wah, kamu jenis juga, sahut makhluk bertopeng itu. Aku tidak menanggapi ucapannya. Aku terus berpikir untuk mencari cara keluar dari tempat ini dengan sambil terus menghindari serangan-serangan makhluk itu. Tiba-tiba gelangku bergetar dan mengeluarkan asap yang sangat banyak sekali. Asap itu membentuk seperti pusaran. Tidak berpikir panjang, aku langsung meneriaki Mas Tirta dan Bapak. Mas, Bapak, segera masuk ke dalam asap itu, teriakku lagi. Bapak dan Mas Tirta langsung berlari menuju ke gumpalan asap itu. Bapak dan Mas Tirta langsung berlari menuju ke gumpalan asap itu. Sedangkan aku masih memiliki sebuah rencana. Aku berlari menuju makhluk itu dan mengambil rantai yang digunakan untuk mengikat Mas Tirta tadi. Aku membacakan sebuah kalimat yang menurutku akan berhasil untuk melukai makhluk itu. Aku membacakan bacaan Kulhu Geni pada rantai itu, dan aku ayunkan rantai ke makhluk itu. Benar saja, makhluk itu tidak bisa menahan rantai yang sudah aku bacakan kalimat Kulhu Geni. Melihat makhluk itu terpental jauh, aku langsung berbalik arah menuju gumpalan asap. Ternyata Bapak dan Mas Tirta masih menungguku. Melihat seranganku berhasil, mereka berdua tersenyum kepadaku. Kami bertiga langsung memasuki asap, dan kami keluar dari alam yang mengerikan itu. Ya, menurutku itu alam yang sangat mengerikan, karena banyak sekali darah yang berceceran, dan bagian-bagian tubuh manusia yang sudah terpotong-potong. Aku, Bapak, dan Mas Tirta saat keluar dari asap itu sudah berada di depan rumah Simbah, tetapi masih gelap. Saat aku melihat jam di tanganku, ternyata sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Tak lama kemudian terdengar suara azan subuh. Aku melihat ada 2 orang yang menghampiri kita bertiga. Orang itu memakai baju batik dan celana yang rapi. Aku belum pernah melihat orang itu, tetapi tidak dengan Bapak. Saat orang itu sudah dekat, Bapak langsung menyambut dengan wajah yang serius, dan tangannya Bapak ditaruh di pinggang.
seolah bapak akan memarahi orang itu. "Kenapa baru datang?" bentak bapak. "Maaf Kang, pekerjaanku masih banyak di kantor," ucap salah satu orang itu. "Iya Kang, maaf, proyekku juga belum selesai," ucap orang satunya. "Saya tidak menerima alasan apapun. Ini yang meninggal bapak dan ibu. Kalian pasti sudah dikabari sama Rozak kan?" tanya bapak. "Iya Kang, kemarin waktu bapak meninggal, Rozak langsung menghubungi kami," ucap salah satu orang itu lagi. "Oh iya Ram, ini dua-duanya Pak Lekmu, adik kandung bapak," ucap bapak. "Ini namanya Abi Marta, dan yang ini namanya Dewa Amarta. Kedua Pak Lekmu ini juga sama seperti bapak. Dia memiliki keistimewaan tersendiri," ucap bapak memperkenalkan adik-adiknya kepadaku. Aku langsung menyalami kedua Pak Lekku itu. Kalau menurutku, kedua Pak Lekku itu hampir sama wajahnya. "Ya udah, ayo kita ke rumah Pak Lek Rozak dulu, Pak. Aku sudah sangat capek." "Pak Lek, monggo," ucapku mengajak mereka. "Abi, Dewa, apa kalian yang membuka gerbang gaib itu?" tanya bapak. "Iya Kang, aku merasakan sangat gelisah. Karena waktu aku dan Dewa datang, hanya ada Rozak dan para wanita. Dan Rozak memberitahu kalau Kang Hasan ke rumah bapak. Jadi kami ke sini, tapi malah dapat serangan gaib dan banyak makhluk-makhluk yang berkepala kambing yang menjaga rumah Kang. Jadi aku kembali ke rumah Rozak. Tiba-tiba ada seorang wanita masih muda dan memberikan sebuah gelang yang katanya bisa menghubungkan dengan suaminya.